Ya kalau awal mula suka burung itu kan dari kecil. Dari kecil saya dulu lingkungan tinggal di daerah Grogol, jadi kepengaruh ke lingkungan lah. Anak-anak kecil itu umur sekitar 7-8 tahun itu awal mulanya itu di tetangga itu ada 2-3 orang yang hobi burung. Terutama dulu awalnya dari burung merpati. Tahunnya kira-kira itu tahun 73-an ya. Karena suka merpati diajak pergi ke pasar burung lah. Dulu pasar burung itu di daerah Grogol itu adanya dekat Petojo. Itu namanya Gang Hober satu, kedua kadang-kadang suka diajaknya ke Proyek Senen. Dulu pasar burung sebelum Pramuka itu di Proyek Senen. Ya karena kan pasar burung Pramuka itu pindah dari Proyek Senen itu seingat saya 75 atau tahun 76 baru dibuka pasar Pramuka aja. Dengan sering pergi ke pasar itu lihat burung yang lain-lain. Kalau badminton saya tahun 75-76 lah. Tetangga sebelah ada lapangan terbuka, diajak sama teman kita main-main bla bla bla, dan lebih arah ke seriusnya bulu tangkis saya itu setelah umur saya masuk SMP lah, baru mulai masuk klub bulu tangkis kira-kira itu. Waktu itu agak sedikit nggak terlalu fokus ke burung. Kadang waktu masih kecil itu masih suka burung, suka ikan, tergantung lingkungan. Ya. Tapi memang awal mulanya dari burung. Ya, kalau bulu tangkis kan continue ya, rutinitas. Karena saya sudah masuk di klub, jadi latihannya tiap hampir seminggu 2-3 kali. Gitu. Sambil berjalan itu main ya kan. Nah, ocehan juga main. Terakhir itu badminton burung darahnya agak sedikit berhenti. Nah ya kan saya hobi kicauan, piara di rumah lah, kenari, ada huame, ada apa lagi ya? Ada murai. Udah mulai murai? Udah murai sudah ada. Tapi waktu itu kan lombanya masih belum terlalu seperti sekarang, ya kan? Nah, dan waktu saya lagi main jadi atlet itu mainnya ocehan, saya piara di rumah. Tapi setelah saya berhenti main dari bulu tangkis, lebih arahnya katakanlah habis cedera itu, saya malah mainnya burung dara. Nah kalau cedera itu kan memang saya main barengan sih, ocehan dan burung dara sama-sama. Tapi setelah saya waktu pertandingan di kejuaraan nasional di tahun 88 tahun 88 di Pontianak kejuaraan nasional itu kaki saya cedera. Nah, cedera lepas ya, kaki kiri saya lepas, jadi tidak main lagi. Disembuhin beberapa bulan, coba main lagi, lepas lagi, akhirnya saya mutusin berhenti. Nah berhenti itu kan dengan ada waktu yang vakum itu ya saya main burung dara. Itu di daerah Grogol main burung balap bla 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 bla. Nah itu terus baru saya sambil main burung dara itu jadilah saya pelatih. Pertama kali ditawarin melatih itu di klub tangkas. Waktu itu binpresnya Lius Pongo. Jadi saya ngelatih, ya si bola karet tuh ngelatih di klub, ditawarin mau jadi pelatih, ya saya coba ngelatih di ganda. Sambil berjalannya waktu sampai 92 ngelatih. Nah itu udah mulai burung dara sama ocehan udah gabung, udah main semua karena waktu saya lebih banyak. Ya udah bla bla bla. Nah cuman dengan berjalannya waktu, saya ada prestasi di ngelatih di klub, dan pernah ngelatih itu waktu 92 itu kejuaraan dunia junior, anak buah saya kebetulan All Indonesian Final di Indonesia. Nah mulai itu saya dipanggil ke Platnas 93. Nah mulai dari situlah saya tinggalin burung dara, karena saya berpikir harus milih hobi apa karir. Ya. Tapi saya konsultasi sama istri saya, udah karir aja, saya ngelatih di nasional, karena ya puncak karir seorang pelatih kan di nasional ya kan. Dari saya mutusin burung darahnya lepas, kita main ocehan karena ocehan lebih simple, nggak terlalu harus ke lapangan terus. Kira-kira ceritanya gitu mas. Ya awal sama-sama hobi itu nomor satu itu. Kedua persamaannya ya sama-sama kita nyeting ya. Jadi kalau ke dunia kepelatihan saya mempersiapkan atlet untuk bertanding persiapan. Nah, saya juga kalau di burung, khususnya di murai, saya juga mempersiapkan burung itu untuk lomba. Jadi sama-sama kita mempersiapkan dua
bidangnya agak sedikit berbeda ini. Sama-sama makhluk hidup, tapi yang satu bisa diajak bicara, yang satu enggak. Sama-sama kita mempersiapkan untuk satu pertandingan. Akan tetapi memang agak sedikit bedanya karena yang satu kalau di bulu tangkis ini kita bisa komunikasi dua arah. Tapi kalau yang binatang kan burung murai itu kan cuma satu arah aja. Itu yang agak sedikit membedakan. Jadi kita hanya kalau ke burung itu ke feeling aja sama jam terbang. Saya kira itu. Jadi awal-awal dulu tahun 2000 sekian itu nomor 1 di perlombaan burung itu nomor 1 anis merah. Di mana-mana seluruh Indonesia anis merah. Jadi kelasnya itu banyak ya, dari 1 sampai bisa A, B, C sampai 7, 8 kelas. Murai paling 2-3 kelas. Nah, berdasarkan itu basic saya ini kan pemain murai. Nah, waktu itu ada rekan saya juga di Jawa Tengah, Jogja, khususnya Andi Dong. Itu kan saya sama Andi Dong suka komunikasi. Dan kebetulan waktu itu terbentuknya BNR di 2008 itu kita bergabung di sana. Kan pendirinya Pak Boy sama Rusli. BNR itu kan namanya Boy and Rusli. Itu dua. Nah, pengurus yang lainnya Andi Dong sama saya. Gitu. Di bidangnya masing-masing dengan berkembangnya perburungan itu dengan peningkatan yang signifikan itu ya dunia burung itu ramainya di awal itu. Balik lagi ke kenapa murai bisa sampai seperti sekarang ini kan waktu itu anis merah nomor 1 dan saya penggemar murai batu. Memang saya kan dari dulu saya pikir sama Nidong bagaimana caranya supaya bisa murai batu itu ramai. Saya ngajukan ke Pak Boy itu ya anis merahnya murai batunya diangkat. Caranya gimana? Nah, sekarang kan komunitas murai batu itu kan kalau anis merah komunitasnya di Jawa. Kalau murai batu ini komunitasnya di Sumatera. Supaya gimana narik orang pemain murai batu mau main ke Jakarta itu, ya kita undang mereka dengan hadiahnya yang menarik. Dulu nggak ada hadiah yang besar seperti sekarang. Dulu anis merah aja hadiahnya yang cukup besar. Murai batu nggak ada. Nah, gimana supaya saya mandi dong supaya murai batunya komunitasnya bisa naik? Ya hadiahnya harus dibesari. Nah, tapi dengan berjalannya waktu dikit itu hampir sama. Lama-lama merahnya ditinggal. Murai batu. Karena kenapa murai batu ya rame? Karena murai batu sudah bisa ditangkar seluruh Indonesia. Kalau anis merah ketergantungan dari Bali. Jadi sumbernya cuma satu. Kalau murai batu semua orang bisa. Nah, dengan itu mulailah dengan berjalannya waktu ya sampai sekarang ya pemain murai batu ya bisa sampai sekarang utama itu. Kira-kira itu. Soal burung ini Om, siapa ini namanya ABG? ABG, ya burung ini di saya udah dibilang 3 kali mabung ya, 3 kali mabung. Dulu beli dari muda, dari kira lebih kurang umur setahun. Nah, tapi ini bukan ring ya, bukan hasil tangkaran. Jadi ini burung alam, saya beli sama teman saya. Jadi sudah berjalan sampai sekarang 3 kali mabung lah. Dari hutan mana Om? Hah? Dari hutan mana? Kalau dari lihat anatomi dari bentuk badan ini kayaknya kelihatan dari Aceh. Aceh ya. Aceh, ya. Mata belok, Iya, kepala papak. Iya, patoknya bagus. Patok, oh iya, paruhnya luar biasa ini. Panjang sekali. Tebel tapi runcing ya. Iya, betul, betul. Iya. Kelebihannya apa dia Om, secara suara? Ya, kalau ini sekarang sih lagi on fire ya. Si ABG ini karakternya menurut saya cukup baik, cukup bagus. Jadi kalau main itu digantang itu di tangkringan atas saja dia mainnya. Oh gitu, satu titik? Satu titik, paling balik badan, balik itu. Dan durasinya yang istimewa. Dan rata-rata selama ini main keduanya yang lebih bagus. Jadi kayak diesel gitu. Diesel? Iya, iya. Fisiknya, napasnya cukup bagus. Ini burung. Dan durasinya, irama lagunya.
Masuk semua lah ya. Masuk semua, dan burungnya termasuk pinter, direkam macam-macam master masuk ya. Masuk banget gitu. Prestasi apa aja Om? Wah, prestasinya udah cukup banyak ini. Ini salah satu burung andalan saya. Oke. Jadi prestasi di banyak lah, beberapa event-event yang besar. Ini salah satu burung yang diperhitungkan pemain-pemain murai. Mantap, mantap. Sudah 3 kali mabung tapi namanya tetap ABG. Ya, ABG terus. Jadi burung ini memang karakternya saya senang. Gimana tuh? Ya karakternya apa namanya, istilah jujur gitu. Di kalangan burung itu jujur. Jadi setiap gantung banyak jalannya. Banyak dia apa namanya, jarang nggak jalan terus. Jalan terus. Digantung ya? jalan masuk. Ya. Minimal 5 besar lah ini. Okay. Minim 5 besar dia. 5 besar. Sip. Konsisten dan stabil ini burung. Yang luar biasa paruhnya ya? Ya, ini paruhnya istimewa. Ini belinya ceritanya juga lucu ya. Gimana? Jadi saya beli ini nggak lihat bentuk burungnya apa. Waktu itu saya lagi pertandingan di Eropa, nggak salah di mana saya lupa. Cuman teman saya bilang ada burung bagus, bla bla bla. Terus saya telepon, kebetulan yang punya teman juga, udah kenal lah. Saya tanya, bilang katanya ada burung bagus, bla bla. Iya gini. Ya udah buat saya gini, nego. Saya nggak pernah lihat burungnya. Percaya aja. Percaya karena memang teman saya itu si Mehmet ya sudah biasa gitu. Dia bilang, saya tanya bagusan mana sama yang lalu ini. Kamu pegang mana? Jujur pegang ini. Ya udah saya ambil. Gitu. Tapi tidak langsung proses jadi juara ya, butuh waktu 1 kali mabung lah. Mabung kedua itu sama ketiga ini yang prestasinya cukup baik, cukup bagus. Settingan nggak susah? Nggak gampang banget ini. Termasuk standar ya. Nggak terlalu aneh-aneh. Mandi juga cuma seminggu 2 kali. Gitu. Jemurnya nggak lama. Gitu. Fur pakai apa? Tetap kasih, kalau fur sih topsong. Topsong aja. Jangkriknya ya biasa dia hariannya 77. Kalau mau lomba naik dikit, udah itu aja. Nggak rewel ya? Nggak rewel. Dan tetap prestasi. Ya prestasinya ya cukup banyak lah ini. Oke.